Polemik Pasar Manggis Madukoro, Kota Bumi Utara, Lampung kini memasuki babak baru. Selain sengketa lahan, klaim kepemilikan atas tanah pasar, kini muncul dugaan penyalahgunaan dan penggelapan dana pasar yang membuat situasi di tengah kepengurusan dan warga semakin memanas. Pengurus pasar pun resmi melaporkan mantan anggotanya ke Polres Lampung Utara atas dugaan penyalahgunaan dan penggelapan dana pasar yang bersumber dari retribusi dan iuran para pedagang. Laporan ini kian memanas di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dari Polres Lampung Utara Lampung, Ricky LT, BR News TV melaporkan. Konflik Pasar Manggis kembali memanas. Dugaan penggelapan dana kini mencuat di tengah sengketa yang belum usai. Polemik yang berkepanjangan kini memasuki fase baru dengan munculnya dugaan penyimpangan keuangan di internal pengelolaan pasar. Isu ini memicu ketegangan di tengah masyarakat sekaligus memperkeruh konflik yang sebelumnya telah terjadi. Jadi tolong jangan disamakan kasus yang di kejaksaan dengan kasus yang di Polda, karena sudah beda tema. Yang di kejaksaan itu korupsi, retribusi atau keuangan pasar, yang di Polda penyerobotan tanah. Ini surat masih saya pegang. Bahasanya penyerobotan tanah yang di Polda. Nah, kalau dikatakan penyerobotan tanah berarti saya menguasai tanah ini secara pribadi dan mengelola tanah ini secara pribadi. Sesungguhnya tanah ini dikelola oleh masyarakat dan dikembalikan oleh ke masyarakat. Ya, seperti itu. Kamis 23 April 2026, Suyoto selaku pengurus Pasar Manggis secara resmi melaporkan Samian, mantan anggotanya ke Polres Lampung Utara. Sebagai pengurus pasar, apa yang membuat Bapak melakukan laporan polisi pada hari ini? Pada hari ini saya melaporkan penggelapan dana kepada saudara saya. Sejak kapan, Pak? Sejak mulai 2018 sampai 25. Berapa jumlah nominal uang yang digelapkan, Pak? Jumlah yang digelapkan estimasinya 135 juta. Waktu diduga melakukan penggelapan itu, apakah terlapor ini masih menjabat atau sudah tidak menjabat lagi, Pak, pengurusan? Waktu dia penggelapan, dia masih. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggelapan dana pasar dengan nilai lebih dari 136 juta rupiah. Dugaan ini mencuat setelah dilakukan rekapitulasi keuangan saat peralihan kepengurusan. Dari hasil pencocokan laporan keuangan, ditemukan adanya ketidaksesuaian data yang diperkuat dengan bukti kwitansi penerimaan. Alhamdulillah hari ini kami membuat laporan terhadap penggelapan dana Pasar Manggis, yaitu pasar milik Dusun Manggis, Desa Madukoro, Kabupaten Kota Bumi, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Laporan terhadap penggelapan tersebut dilakukan oleh seseorang sejak dia menjabat sebagai pengurus pasar Desa Manggis dari tahun 2016 sampai 2018 penggelapannya sampai 2025. Kenapa sampai 2025? Karena masa jabatan kepengurusan dia terakhir di 2025. Kenapa bisa ketahuan? Karena ternyata ketika bendahara membuat laporan di kepengurusan baru, peralihan ke bendahara baru, barulah terjadi rekap, ternyata ada penggelapan dana tersebut. Ya, laporan polisi akhirnya diterima. Saya bacakan sebelum saya tunjukkan surat tanda penerimaan laporan, yaitu nomor STT LP garing B garing 2016 garing 4 Romawi garing 2026 garing SPKT garing Polres Lampung Utara Polda Lampung. Ya, pasal 488 ya. Berapa orang, Pak, yang dilaporkan pada hari ini, Pak? Satu orang. Satu orang untuk saat ini ya. Karena yang menggelapkan beliau, kami hadirkan bukti. Buktinya apa? Berupa kwitansi penerimaan. Jumlah estimasi ya, dugaan penggelapan itu estimasinya adalah sebesar kurang lebih 100-136 juta. Tapi barang bukti yang baru kami bawa berupa kwitansi baru sekitar 18 juta 790 ribu.
jumlah kwitansinya. Yang lainnya berarti akan menyusul. Dikenakan pasal berapa Pak? 488 KUHP 2023, yaitu apa? Melakukan penggelapan karena pekerjaannya, karena jabatannya. Adakah indikasi secara berstruktur, Pak? Kalau terstruktur sepertinya karena dia sebagai seorang pengurus, yang jelas terencana, kemudian niat mensreanya sudah masuk ke situ. Artinya selama ini kepengurusan ini memang tidak mengetahui Pak ada penggelapan ini. Diketahui mungkin, sudah pernah ditanya oleh saya, bahkan data yang saya dapatkan, pengurus yang lama, caranya Pak Heseki, Pak Herman sudah pernah bertanya kemana dana itu. Yang ada habis, hanya yang ada tinggal catatan sampai sekarang pun catatannya tidak pernah dikumpulkan. Diduga atas nama siapa Pak? Pak Samia, dugaan penggelapannya adalah penggelapan Pak Samia. Beliau menjabat sampai tahun 2025 memegang kepengurusan pasar ya. Sementara pengangkatan 2025 sampai saat ini sampai 2030 dia tidak masuk dalam struktur kepengurusan. Artinya di tahun 2026 ini apakah diduga terlapor ini masih melakukan pungutan? Nanti kita lakukan pendalaman kali ini. Kasus ini semakin memperpanjang konflik yang terjadi di Pasar Manggris, yang sebelumnya juga diwarnai polemik kepemilikan lahan yang diklaim oleh terlapor atas nama Samian terhadap warga masyarakat Manggris. Saat wawancara dengan awak media, pihak pelapor melalui kuasa hukumnya telah memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Pihaknya menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan, serta berharap penanganan perkara ini dapat berlangsung secara objektif demi menegakkan keadilan dan menciptakan rasa aman bagi aktivitas di Pasar Manggris ke depannya. Warga dan pedagang serta para pengurus Pasar Manggris berharap konflik yang berlarut-larut ini segera menemukan titik terang, agar aktivitas ekonomi di Pasar Manggris dapat kembali berjalan normal tanpa ketidakpastian. Dari Polres Lampung Utara, Lampung, Ricky LT BLB News TV melaporkan.